Halo Sobat UGM Talks yang berbahagia, senang sekali kita berjumpa pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Endang Lukitaningsih dan saat ini bersama dengan Dr. Ika Puspitasari, apoteker, dan juga Dr. TN Saifullah, apoteker. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol bareng tentang sirup yang marak di pemberitaan dan media sosial. Halo Pak Saiful. Halo. Selamat pagi, Bu Ika. Pagi, Bu Endang. Iya, kalau kita amati di media sosial juga di pemberitaan TV itu sedang marak adanya kasus gagal ginjal yang itu dikaitkan dengan penggunaan sirup. Iya, sebenarnya bagaimana ini Pak Saiful? Baik. Ya, memang akhir-akhir ini itu menjadi berita heboh secara nasional ya, dan itu dikaitkan dengan sirup. Ya kan, orang juga bertanya, wah ini udah lama kok, dari sejak dulu kita pakai sirup, dulu nggak apa-apa, sekarang jadi masalah. Kenapa begitu gitu ya? Iya. Ya, itu memang kasusnya penyebabnya apa? Salah satunya memang diduga karena sirup, tapi bukan sirupnya, bukan parasetamolnya. Oke. Gitu ya. Iya. Tapi memang ada dua komponen yang disebutkan, yaitu EG atau ethylene glycol dan DEG atau diethylene glycol. Diethylene glycol. Nah, kemudian kan jadi pertanyaan berikutnya, loh kalau itu memang nggak boleh kok ditambahkan, kok ada gitu kan, dari mana gitu, dari mana. Nah itu sebenarnya kan dalam proses membuat sirup kita butuh bahan tambahan. Nah salah satu bahan tambahan yang biasa digunakan adalah bahan tambahan untuk membantu melarutkan bahan obatnya. Bisa paracetamol, bisa ibuprofen atau bahan-bahan obat yang lain. Ya, tergantung bahan obatnya. Bahan tambahan yang biasa digunakan itu adalah polyethylene glycol, propylene glycol, kemudian sorbitol dan juga gliserin atau gliserol. Nah, kaitannya dengan dua bahan ini apa? Nah, ini impurities, ketidakmurnian atau ikutan dari 4 bahan ini. Yang sebenarnya itu kan boleh ya. Boleh, itu boleh. Boleh. Gitu. Ya. Jadi sirup itu butuh dalam pembuatannya adalah senyawa-senyawa pembantu tadi ya. Ya, ada polyethylene glycol, sorbitol, mungkin gliserin, mungkin juga satu lagi apa Pak? Propylene glycol. Untuk membuat suatu formula itu nyaman untuk digunakan. Ya. Jadi bukan bahan aktifnya ya. Nah, bukan bahan aktif dan si EG, ethylene glycol yang biasa disebut di pemberitaan yang itu bukan suatu bahan yang murni ditambahkan. Ditambahkan. Tapi bisa datang karena cemaran dari kemungkinan 4 bahan tadi, ataukah suatu cemaran atau impurities ya, kalau bahasa farmasinya. Tapi Bu Ika, kalau kasusnya itu seperti apa tuh sampai sekarang itu untuk kasus gagal ginjal akut pada anak? Ya kalau kita lihat kan sebenarnya kasus itu sudah ada ya Bu Endang ya, itu sejak bulan Januari. Tetapi kemudian mengapa sekarang kok menjadi heboh? Karena sebenarnya sejak Agustus sudah ada peningkatan, September juga meningkat, ditambah dengan Oktober ini kok meningkat, dan begitu dilihat kok ini dekat dengan kejadian yang ada di Gambia ya Pak Saiful yang sebenarnya awalnya kan dimulai dengan ada banjir, kemudian juga muncul ada kasus gagal ginjal akut atipikal pada anak-anak, sehingga yang di Indonesia ini pada bulan Oktober ini kok naik, kemudian dicari kira-kira sebabnya apa sih, kok yang Gambia menyampaikan dugaannya ke arah obat sirup dari beberapa obat itu yang diduga itu ada ethylene glycol dan diethylene glycol. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat ya Pak Saiful, itu kan besarnya ethylene glycol dan diethylene glycol itu kan diperbolehkan ya. Itu diperbolehkan. Ada kadar maksimalnya. Ada batas maksimalnya. Yaitu 0,1% rata-rata ya, 0,1% dalam
sediaan ya, sudah ya. jadi obat ya. Ya, dan itu kan tidak hanya di Indonesia ya, farmakope Indonesia, tapi kan Iya, di USP yang juga US, memperbolehkan, ya. farmakope maupun yang di European itu kan juga Iya semua ada ya. sama gitu. Artinya ya. bahan itu bahan yang dibolehkan, tapi batas cemaran dia dalam bahan itu 0,1%. Dalam bahan atau dalam bahan. sediaan? Dalam bahan ya. Jadi dalam kalau sorbitol itu batas impuritiesnya juga 0,1%. Iya. Untuk gliserin? Iya, 0,1% betul. 0,1%. Ya. Ya. Propylene glikol dan Iya, sebagainya. 0,1%. Oke. Sehingga toh Bu Endang kalau dilihat ya, misalnya dengan 0,1% ini kemudian kita hitung ya dari harga LD50 atau kita menyebutnya adalah batas di mana kalau ini dicoba pada hewan uji ya, karena LD50 itu kan nggak boleh diuji pada manusia ya, tetapi pada hewan Hewan, ya. itu adalah dari sejumlah yang diujikan populasinya, misalnya 100, nah 50 hewan uji itu mati, nah itulah yang dinamakan dengan pada dosis berapa, itulah LD50. Itu kalau kita hitung itu cukup tinggi sekali ya, dari mulai LD50-nya yang di tikus sekitar lebih dari 4.000 mg, kita konversi ke manusia 70 kilo, kemudian kalau anak-anak ini kan kira-kira 10 beratnya kilo 10 kilo, itu kan ya. sekitar 36-an berapa gitu ya, miligram Per 10 kilo tadi 10 kilo tadi. Berarti kalau anak-anak itu konsumsinya adalah taruhlah 5 mili gitu ya sirupnya gitu ya. Itu kalau misalnya kok sampai ada sekitar 30-an miligram dari misalnya paracetamol itu kan kalau segitu 125 miligram gitu ya. Kalau LD50 mungkin pemirsa perlu tahu ya, LD50 itu suatu angka atau satu batasan di mana itu menandakan tingkat keberbahayaannya ya. Tingkat keberbahayaannya itu terwujud dari kalau kita berikan pada populasi itu misalnya hewan uji, kita menggunakan 100 hewan uji, kita beri senyawa yang sedang kita uji tadi dengan konsentrasi tertentu, ditelan ya, secara beroral, terus dari 100 itu 50 mati. 50%. Itu berarti di dosis yang diberikan itu namanya dosis LD 50 atau letal dose 50. Oke. Nah, si EG tadi itu ethylene glycol itu memiliki angka letal dose atau angka kematian 50% pada konsentrasi kalau tikus sekitar lebih dari 4.000 miligram per tikus ya. Berarti 4 gram ya. 4 gram per tikus. Kalau diberikan EG ke manusia, dikonversikan itu dikalikan 56. Iya, ketemunya adalah sekitar 36 berapa gram ya. Miligram untuk 10 kilogram berat manusia, berat anak. Jadi kalau si anak ini diberikan dengan konsentrasi ethylene glycol sebanyak 30 miligram, ada kemungkinan anak ini meninggal itu 50%, gitu ya. 50%. Harus mati ya, itu sampai hitungan mati ya. Artinya kan itu batas teratas, sebelum mati kan bisa sakit, bisa abnormal dari fungsinya. Nah, kalau kita lihat yang gagal ginjal ini gitu ya, ya mungkin nggak akan sampai di angka itu gitu ya, tetapi tampaknya kok masih juga menjadi keraguan. Karena apa? Kalau memang yang diduga adalah sirup obat apapun gitu ya, karena kan yang diuji oleh BPOM itu kan nggak cuma yang isinya paracetamol, tapi ada yang antihistamin, ada bahkan yang obat batuk, kemudian dry syrup gitu ya, yang isinya adalah antibiotik, kemudian anti kejang. Itu kok rasanya masih belum mungkin ya, karena misalnya kematian yang misalnya di Jogja itu kan 13 pasien gagal ginjal akut yang meninggalkan 6. Dari 6 itu ternyata juga tidak semua punya riwayat pernah mengkonsumsi sirup apapun itu dari orang tuanya yang menyampaikan. Kemudian dari yang
meninggal itu pun juga ternyata yang ketemu kemungkinan ada kandungan etilen glikol itu kok ya cuma dalam darah. dalam darah. Dalam darahnya itu ya. pun Ya. kita juga nggak tahu berapanya gitu ya. Walaupun kayaknya juga ada pelaporan ya yang katanya sekitar berapa ya itu ya 48 kalau memang benar gitu ya 48 miligram. Nah itu kan tampaknya kok ya sangat tinggi gitu ya. Iya. Sangat tinggi, sangat jauh ya Sangat dari jauh, batas ya. kematian. Yang diperbolehkan. Iya. Enggak, batas yang diperbolehkan kemudian Ya, dikaitkan dengan 0,1% Iya. dengan LD50 Dengan tadi gitu LD50. ya. Andaikan Pak Saiful ya, misalnya 0,1% disediaan tadi itu Ya. dikonsum 0,1% itu kan 0,1 gram Gram dalam per 100 100 ml. mili. Kalau dia mengkonsumsi hanya 5 ml, taruhlah itu tercemar ya. Iya. Misalkan itu tercemar sampai batas 1/20-nya ya. Berarti maksimal itu 1/20. 1/20 dari 0,1 gram. ya 0,1 gram, 1/20-nya. Iya. 100 miligram. 10. Seper 20. Seper Loh kok kita 20, bodoh ya? Per 20. Hitung-hitungnya. Ya, Artinya sebenarnya kan kecil seperdua gitu ya. ya. Ya, Setengahnya kan? 5 Ya. ya, 5 miligram. 5 miligram. miligram aja ya kan. Tapi batas maksimal itu kan belum menyebabkan ketoksikan. Ya. Nah, makanya kan itu kan batas aman yang masih diperbolehkan. Iya, Di sekali semua konsumsi negara. 5 miligram. Iya, Kalau iya. misalnya mengkonsumsi 3 Tiga kali atau 4 kali lah misalnya gitu ya. 4 kali sirup yang Berarti masih ditelan 20 miligram. masih 20. Tapi kan begini, apakah itu terakumulasi lama? Betul, Sekarang ya. kita minum pagi, ya katakanlah misalnya jam 6. Ya. Katakanlah satu hari dibagi 3 ya, berarti kan per 8 jam. Berarti kan 8 jam berikutnya itu sudah harus keluar. Oh sudah ya, keluar. ceritakan dulu deh Bu Ika. Oh, nggih, Kalau ya. obat itu dikonsumsi oleh Konsumsi, manusia, nggih. yang terjadi di manusia itu apa? Ya, jadi kalau obat dikonsumsi itu tidak terus dia tadi jumlahnya misalnya 20 terus akan tetap jadi 20, tidak, tetapi dia akan mengalami proses. Kalau ini pemberiannya secara oral atau lewat mulut, itu pasti akan mengalami satu diabsorpsi dulu dari mulut, saluran cerna, nanti masuk ke saluran darah sistemik. Itu baru namanya absorpsinya. diserap ya, Diserap, oleh usus-usus Itu kita pun masuk sudah pembuluh berkurang darah. jumlahnya, tidak masuk 20, Masuknya diserap 20. 20. Tidak 100% ya? Tidak 100%, jauh Karena gitu ya. mungkin ada interaksi dengan makanan Kemudian atau juga kemampuan tidak semua bisa menembus ke membran Iya, di dalam saluran saluran cerna. cerna. Nanti dari situ beredar di seluruh tubuh, sudah jumlahnya berkurang tadi, masih mengalami proses, yaitu yang namanya adalah distribusi. Didistribusikan kemana aja tergantung ada enggak protein yang juga akan Mengikat. mengikat gitu ya. ya. Kalau itu diikat misalnya taruhlah 10% diikat, yang 90% bisa jalan-jalan kemana. Nah yang 90% inilah sudah berkurang lagi jumlahnya. Itu akan mencapai tempat aksi di mana obat itu akan berefek ke reseptor. Tetapi juga saat di sana dia tidak akan diam saja, ada proses namanya metabolisme. Jadi yang sudah berkurang tadi semakin dirombak gitu ya. Karena apa? Dalam tubuh itu juga punya upaya untuk ini kan benda asing dari luar, biar dia bisa dikeluarkan dari dalam tubuh sesudah memberikan aksi obat, ya kan? Macam-macam nanti metabolismenya itu sudah berkurang lagi. Nah mungkin juga tadi ya yang namanya 4 bahan itu sorbitol, gliserol, polyethylene glikol dan propylen glikol itu mungkin mengalami metabolisme juga sangat mungkin ya. Jadi etilen glikol atau dietilen glikol, tapi itu kan juga sangat-sangat kecil gitu ya. Kemudian nanti tentunya obat itu akan dikeluarkan dari dalam tubuh dengan namanya proses ekskresi gitu ya, atau apa namanya dibuang lewat urin atau lewat feses, tergantung sifatnya. Dan itu lamanya berapa dia berada di dalam tubuh, kira-kira sekitar 7 kali T,5 itu dia akan sudah keluar dari dalam tubuh. Padahal T setengahnya mungkin maksimum hanya sampai 2 sampai misalnya taruhlah 3 jam gitu ya. T setengah itu waktu yang dibutuhkan untuk obat menjadi separuhnya berkurang
separuhnya dari awal tadi. Itu masing-masing obat berbeda ya. Untuk kasus misalkan tercemar dan tertelan, etilen glikol dan dietilen glikol tadi butuh sekitar 7 kali dari waktu paruhnya tadi 2 jam sekitar ya, 2 sampai 4 jam. 14 jam dia sudah hilang dari tubuh. Jadi artinya pada saat diminum yang kedua, ini yang pertama sudah sekian habis. sudah turun ya, sudah nggak ada lagi di dalam. Jadi tidak kemudian ditambahkan yang tadi minum pagi, obatnya tetap di dalam tubuh, tambah lagi pagi, tambah lagi malam, itu tidak ya, tapi karena ini ada proses berkurang. metabolisme dan ekskresi atau eliminasi, sehingga tampaknya kok juga masih meragukan ya kalau ini menjadi penyebab, apalagi kalau pengen tahu benar ini penyebab atau enggak, mestinya kita bisa cocokkan gitu ya, misalnya dari pasien yang gagal ginjal itu ambil darahnya lah yang paling gampang, itu ketemu EG atau DEG enggak, tetapi juga harus fair, yang dia juga tidak gagal ginjal pun entah minum entah enggak juga harus diambil darahnya, ketemu enggak gitu ya, jangan-jangan ya enggak minum pun juga ketemu, karena kan sumbernya bisa dari mana aja gitu kan dan dia juga tidak gagal ginjal gitu ya, jadi harus bisa dikorelasikan. Mungkin kalau teman-teman di farmasi itu kan belajar dengan naranjo itu ya, pakai naranjo itu harus dipastikan artinya apakah ditemukan ada kadar EG, DEG itu di dalam darah dan dalam jumlah yang memang bisa kelihatan untuk gitu ya. Menjadi toksik tadi atau menjadi keracunan. Nah ini butuh suatu kajian ya mestinya. Dan lagi Pak Saiful, kalau sorbitol, gliserol itu kan tidak tentu di sirup ya. Tapi mungkin makanan sirup ya. Mungkin makanan juga menggunakan ya Pak. Sorbitol misalnya. Bisa. Pemanis ya itu ya. Jadi manis. sorbitol itu untuk pemanis buatan ya, di samping aspartam dan sebagainya. Tapi begini juga, tadi di dalam sirup atau dalam sediaan obat juga tidak selalu ditambahkan kok. Iya, enggak mesti ada. Enggak mesti ada. Kemarin kan POM juga merilis ya. Ini loh produk yang memang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan 4 bahan itu, sehingga ya aman. Artinya kita nggak perlu takut untuk terus tidak mengkonsumsi sekali, itu gitu ya. Kan? Ya, kita percaya saja pada edaran yang sudah dikeluarkan. Ini mesti sudah dilihat, diteliti bahwa ini nggak ada, gitu kan? Dari dokumen-dokumennya ini nggak ada, ini yang ada kemudian tadi batasnya berapa? Ya pada akhirnya mengerucut ke 3 ya. Karena mungkin masyarakat itu tidak akan pernah tahu juga. Saya itu minum sirup, komponennya apa ya? Komposisinya kan tidak ada. Si 4 bahan pun tidak ada, apalagi pencemarnya. Ya. Tapi Badan POM sebagai regulator itu punya data, yang datanya itu dipastikan pasti benar, pasti benar, sehingga edaran yang Badan POM sampai keluar itu sudah dengan kajian-kajian verifikasi dan kita patut percaya bahwa bahan-bahan yang dinyatakan tidak mengandung 4 bahan ini masih bisa dikonsumsi oleh masyarakat tanpa keraguan Tapi yang ada pun juga masih dikaji apakah memiliki dua ini tadi, cemaran tadi. Jelas cemaran itu ada, cuma kan dalam batas yang harus diperbolehkan atau tidak. Karena begini, saya kira sangat tidak sebuah industri itu ya, kalau menambahkan itu kan artinya bunuh diri, ya kan? Kalau sengaja, ilegal, berarti produknya ilegal nggak bakal ada artinya dia kalau itu udah pembohongan ya, dia tidak memenuhi aturan. Tapi kalau ada kekhilafan atau ketidakpatuhan, misalnya kok bahan ini ganti bahan ke bahan produsen yang lain, kemudian dia lupa mengecek atau sistem untuk ngeceknya itu untuk analisisnya itu tidak akurat begitu, ya sangat mungkin terjadi. Jadi kalau niat dari awal sengaja menambahkan kok kelihatannya tidak. Terus juga mahal juga EE dan DE itu untuk dibeli kan ya. Memasukkan mau menambahkan terus untuk apa? Karena dari sisi ekonomi mungkin juga tidak ada relevannya itu tidak.
cukup signifikan ya dengan penambahan itu. Cuma Apalagi gini, sanksinya. Bu Endang, yang penting kan kita sekarang tentunya membantu masyarakat ya untuk tidak panik, kemudian merasa wah ini sakit kok nggak ada obatnya gitu ya. Sebenarnya kan yang dirilis BPOM itu kan cukup lengkap gitu ya, dari mulai yang antibiotik dry syrup ada, tadi Bu Endang juga menyampaikan untuk yang epilepsi ada, kemudian yang paracetamol juga banyak, obat batuk lengkap, antihistamin juga ada. Nah, artinya bahwa masyarakat bisa berpedoman pada itu gitu ya. Keputusan itu boleh edaran. tetap digunakan gitu ya. Sehingga tidak perlu terus merasa panik, ketakutan. Tetapi kalau memang ditemukan misalnya ya tidak harus mengkonsumsi sirup sekalipun, tidak harus mengkonsumsi obat sekalipun, tetapi kok tiba-tiba putranya ya, khususnya yang anak-anak, kemudian demam tinggi, kemudian juga sampai tidak bisa keluar pipisnya ya kan, atau pipisnya mulai sedikit, apalagi bahkan sama sekali nggak pipis selama 12 jam. Nah itu patut entah sebabnya apa, bawa ke rumah sakit, IGD, puskesmas, nggak usah mikir rujukan BPJS dibayari apa enggak, tapi ini harus segera ditolong gitu ya, karena kan prosesnya cepat sekali untuk terjadi perburukan. Jadi biar paling enggak masyarakat tahu, oh kalau anak saya ngalami seperti ini, dah wes nggak usah mikir apa-apa, langsung bawa ke fasilitas kesehatan untuk nanti ditentukan. Kalau memang kok tampaknya mengarah ke gagal ginjal ya nanti akan dirujuk ke misalnya Sarjito ya, karena kan itu salah satu dari 14 rumah sakit rujukan nasional yang sudah bisa menangani kasus gagal ginjal akut anak, dan banyak kok yang juga bisa sembuh gitu ya, karena teman-teman dokter nefrologi anak juga sudah mengupayakan yang terbaik. Jadi ada upaya-upaya misalnya balance cairan, apakah butuh dialisis atau enggak, itu teman-teman dokter sudah jauh lebih tahu, dan masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya. Itu yang perlu kita tegaskan. Artinya semakin cepat semakin baik maka sesegera mungkin. Tapi ini jadi pertanyaan saya ya. Dalam kasus yang sudah darurat seperti itu, artinya tadi udah nggak pipis atau pipisnya sudah sangat berkurang. Kecil, ya, sedikit, Ini agak merempet ke dokter ya, cara penanganan ya. Kira-kira kalau di rumah sakit gitu penanganan pertama seperti apa? Apa kasih obat begitu atau? Ya kalau di kejadian emergensi ya, ini kan dianggap emergensi, pasti teman-teman dokter itu akan melihat apa yang dialami pasien, itulah yang harus segera ditata laksana. Tanpa melihat ini sebabnya apa dulu, enggak akan seperti itu. Tetapi begitu pasien kok lemes, misalnya ada mirip dengan dehidrasi, nah itu pasti cairan langsung masuk gitu ya, elektrolit masuk. Kemudian kok ini pipisnya 12 jam sedikit atau bahkan tidak sama sekali, apakah perlu dialisis atau tidak, ya itu akan langsung dilakukan tanpa melihat ini EG, ini DEG, ini entah apa sebabnya, kan bukan seperti itu gitu ya. Artinya ada emergensi, segera mengembalikan kesehatan apa yang organnya harus segera ditata laksana, itu pasti akan secara cepat gitu ya. Bu Ika, kalau kasus ini di anak-anak itu kan seringnya muntah diawali muntah, diare itu kan dehidrasi berat juga ya. Itu juga harus waspada ya untuk tadi jumlah urin yang dikeluarkan karena salah satu penyebab ya, kalau kita melihat kenapa terjadi gagal ginjal itu kan mesti ada 3. Satu yang namanya prerenal, renal, dan postrenal. Nah, salah satu prerenal itu contohnya adalah dehidrasi tadi Bu Endang. Jadi misalnya dehidrasi, diare, mual, muntah, sama sekali nggak kemasukan apa-apa. Nah itu biasanya kan juga urin juga sudah sangat berkurang. Misalnya turgor juga sudah nggak bisa. Kalau anak nangis pun sampai nggak keluar air mata. Nah itu juga harus tetap waspada ya, karena itu juga salah satu kasus kegawat daruratan. Apalagi kalau sudah terlalu lama pasti juga akan menjadi penyebab salah satu dari tadi gagal ginjal akut itu juga bisa, karena itu namanya adalah prerenal gitu ya. Jadi belum tentu ya kasus tadi itu berkurangnya pipis itu terus tiba-tiba dikaitkan dengan sirup itu jangan ya, masih gegabah, itu perlu
dokter sajalah nanti Nggih, yang nanti memutuskan, ya. menginvestigasi Nggih. ke belakang apa sih Ya, sebabnya. yang penting segera tertangani gitu ya, jangan sampai telat gitu ya. Boleh. Ya, jadi sekali lagi kalau yang dari industri tadi sih 2 bahan yang sering disebut itu sebenarnya tidak akan pernah ditambahkan sengaja dengan Kalau sengaja ya bunuh kayak diri lah ya. Iya. Kita membangun usaha, Ya, punya ya, pegawai punya banyak, pegawai banyak gitu kan. punya cita-cita, Sengaja untuk menambahkan ya kan? tidak, saya kira kok Iya, tidak ya. Tapi ini juga di media massa ya. Kita lihat kan ada 3 perusahaan yang sekarang ini dipermasalahkan diproses, ya. iya. Nah itu saya nggak tahu itunya, tapi kalau kita lihat dari aturannya bahwa kalau lebih dari 0,1 itu jadi masalah. 0,1% ya. Iya, artinya itu kan batas tertinggi. Kalau misalnya 0,15 ya udah lebih, itu jadi masalah. Apalagi kalau misalnya, karena di industri itu ada aturan, misalnya mengganti sumber bahan baku, ya kan tadinya belinya sama si A, kemudian Terus sama si B, ganti, lah itu juga harus tetap lapor. harus lapor Dan ya. diyakinkan kontrol kualitas Iya. bahan kedua yang Iya, tidak biasa kita ini kan. Sebenarnya juga ada Biarpun gini sih, itu ya, setiap bahan baku yang masuk itu pasti diperiksa sebenarnya, nggak hanya percaya dari COE sertifikat yang diberikan. diberikan. Ya, jadi kan produsen itu menjual produk pasti ada sertifikatnya. Iya. Ya kan? Ya. Kita bukan hanya Speknya percaya dari, ya. iya, bukan hanya percaya dari situ, tapi nanti kita uji ulang. Nah, kalau itu memang dilakukan dan tadi metodenya benar dan valid gitu ya, ya saya kira clear gitu. Cuma masalahnya kalau ada ya ini teledor ya. Jadi kalau seperti itu ya kita tidak tahu. Mestinya ada catatan juga. Karena industri itu kan setiap langkah yang dilakukan itu kan ada namanya SOP, kemudian ada bad record, ya catatan tentang pengolahan produk itu. Itu dari situ juga bisa ditelusuri sih. Ditelusuri ya kapan mulai timbul si cemaran tadi cemaran bisa itu. saja. Ini Bu Endang, terkait dengan analisis. Kan analisis ini menjadi ujung tombak ya, karena untuk memastikan bahwa kadar itu betul gitu. Ya, jumlahnya betul itu. Itu bagaimana Bu? Dan kadang-kadang gini loh Bu Endang, masyarakat itu tahunya kan tinggal dianalisis gampang lah, padahal nggak gampang gitu ya, dan nggak murah. Nah ini Bu Endang ahlinya nanti bisa cerita, silakan Bu Endang. Kalau mimpi saya juga tuh Bu Ika. Jadi punya sirup masuk dalam kotak, salabin, keluar angkanya gitu ya. Angkanya mau apa gitu. Tapi harus benar sih angka itu. Tapi ternyata tidak sesimpel itu ya. Jadi memang kalau untuk analisis ethylene glycol dan diethylene glycol ini satu senyawa yang mirip sifatnya ya. Dan ini kelihatannya juga akan susah untuk dianalisis apalagi dengan pasien. Jadi kalau kita dalam menganalisis, darah. itu kan bisa mengambil darah, mengambil urin. Kalau urin rasanya tidak mungkin, karena tadi Bu Ika sampaikan semua senyawa itu kalau sudah di urin bisa saja termetabolisme. Nah ini kayaknya senyawa yang mudah dimetabolisme jadi berubah bentuk dari awalnya. Jadi kalau di darah itu banyak tadi matriks atau bahan-bahan lain, bahan tambahan ya, yang bisa mengganggu ya. Di darah dalam itu, darah itu ya, dalam darah ya. Ada protein-proteinnya, ada senyawa-senyawa endogen yang ada di dalam darah. Itu akan sangat kompleks sehingga membutuhkan metode yang proses pemisahan yang harus bagus. Pemisahan artinya mengambil memang benar si EG tadi dan si DEG, si diethylene glycol. Nah, apalagi ditambah tadi hanya impurities, bukan bahan utama. Kalau saya analisis paracetamol gampang. Ya, kadarnya 90 sekian persen gitu kan. Kadarnya itu kalau konsumsi kan 250 mg. Ini tadi 0,1% dari sekian volume itu kita hanya dapatkan berapa. Terus tadi disampaikan masuk tidak 100%, plus lagi waktu paruhnya ya Bu Ika ya. Waktu menyusutnya menjadi 50% itu cukup cepat, 2-3 jam setelah pemakaian. Nah kalau setelah itu kan berarti konsentrasinya semakin turun ya. Semakin sulit lagi. Artinya dari sejak pertama menggunakan sampai nanti ketemu di darah itu kan berlomba dengan waktu ya. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan kesehatan si ini pasiennya si tempat mengabsorpsi tadi.
itu menjadi complicated. Jadi mungkin sangat bijak kalau dari produk ya. Iya, Tapi ini kalau kan bahan baku dianalisis, iya, di produk akhir iya, dianalisis. iya betul, Iya. ada atau tidak. Kalau tidak berarti aman, meskipun menggunakan 4 tapi Iya, tidak ada iya. impuritisnya, Tidak ada 4 pneumatik ya. berarti produknya aman. Aman, iya. Tapi menggunakan 4 ini, kemudian ada si cemaran, lihat dulu konsentrasinya. Berapa? Iya, betul. Ya. Konsentrasinya Masih batas di itu atas ya, ambang batas 0,1%. masuk tidak memenuhi Syarat, syarat. ya. Dan biasanya kalau masuk tidak memenuhi syarat tidak hanya diuji 1 orang. Ya. Yep. Ya. Pasti Jadi butuh butuh ya. pembanding. Iya. Saya menguji sekian Ya, nih. Saya bener tanya Bu nggak? Ika, Iya, di labnya Bu iya, Ika iya, gimana kalau iya. analisis ini? Nggak yakin bisa tanya ke Pak Yang Saiful lain, labnya. iya. Dan kalau semuanya ini kompromi di hasil yang Mirip, mirip-mirip, ya. ya. Berarti Iya. benar ya. atau bisa juga kalau di tempat saya harus memastikan metodenya Pak Saiful. Ya, valid gitu ya. Metodenya ya harus memenuhi banyak kriteria. Ya. Salah satunya adalah apakah data keluar itu tidak dipengaruhi oleh Oleh matriks senyawa tadi. yang lain, termasuk matriks, termasuk senyawa aktif dan sebagainya. Kemudian sensitivitas. Nah ini Pak Saiful. Kalau sebagai contoh, kalau Pak Saiful sering ke pasar atau kemarin. Oh iya. Nah, kalau beli jeruk timbangannya kayak apa Pak? Kalau jeruk biasanya ya pakai Kilo-kiloan ya. pakai turahan. Nah, kilo-kiloan gitu. Nah kalau obat nggak bisa ya Pak Saiful Iya, nggak ya? bisa. Kalau saya Karena mau kadarnya mengambil- kecil kan. Oh iya, saya mengambil sirup nggak mungkin liter sirup tak Iya. analisis gitu ya. Apalagi kalau di darah tadi, apa saya ngambil seliter darah ya, nanti dimarahi Komite ini etik, yang maha ya. kuasa Iya. lagi, tidak lagi oleh dokter dan perawat atau siapapun. Jadi saya memastikan sensitivitasnya. Kalau metodenya kan tadi batasannya 0,1% ya Pak Saiful. Berarti metode itu harus bisa mengukur hingga kadar itu. Lebih baik lagi bisa Harus 1/10 kurang atau dari itu ya. kurang dari 20 itu. dari batas minimal, minimal yang disarankan. Nah itu tidak mudah. Ternyata investasinya cukup besar ya. besar dan cukup lama. Jadi mohon bersabar ya masyarakat. Kalau misalnya data analisis itu tidak segera bisa dirilis. Jadi perlu konfirmasi agar data ini menjadi valid. Karena data ini yang akan menjadi untuk kesimpulan. dasar keputusan. Ya, kesimpulan terus jadi keputusan. Panjang soalnya nanti Iya, ya. betul. Oke. Jadi Belum harus- lagi alatnya ya Bu Endang. Iya. Nah, jangan dikira Jadi murah mahal, alatnya ya. gitu. Jadi ya. ini hanya bisa dianalisis dengan kalau saya sarankan dengan mass spectrophotometer, dengan LC-MS atau dengan GC-MS. Ya. Ya, Jadi kalau seperti literasi alat yang nggak sudah ada. canggih-canggih ya. Nggih. Lah, Itu alatnya sendiri sudah mahal gitu Iya, ya. alatnya sendiri juga mahal. Mengoperasikannya juga Juga sangat butuh orang yang harus hati-hati, disekolahkan dulu Iya. ya. Itu juga investasi yang mahal. Iya. Nggih. Jadi kalau dari sisi analisis itu tadi kesulitannya dan butuh waktu. Belum lagi reagen-reagen dan standar yang harus kita beli Ya, dari luar luar negeri negeri. ternyata sobat Iya, UGM. kadang-kadang harus nunggu berapa bulan Inden ya, inden. ya. Sudah mahal, tidak segera tersedia gitu ya. Nggih. Oke, sebagai penutup apa Bu Ika kira-kira? Kalau menurut saya artinya biarkan ya para otoritas ini tetap bekerja ya, tetapi masyarakat tidak perlu khawatir gitu ya. Jangan terus wah ini sakit anak-anak nggak ada obatnya. Masih banyak listnya yang dirilis oleh BPOM itu ya, lebih dari 130-an itu ya yang lengkap juga, mulai dari tadi obat batuk, obat untuk panas, untuk demam, obat untuk antihistamin atau alergi, obat untuk epilepsi, untuk antibiotik juga banyak gitu ya. Itu sudah dirilis. Nah, itulah yang aman digunakan, artinya masyarakat tidak perlu panik. Tetapi kalau misalnya tidak yakin, silahkan nanti datang ke teman-teman tenaga kesehatan, apakah ke apotek, ada apotekernya bisa ditanyain, atau mungkin tetangganya ada bidan, ada perawat, atau ada dokter, itu bisa dimanfaatkan untuk bertanya kalau memang tidak yakin. Dan yang penting jangan percaya hoax yang beredar di sosial media. Pastikan sumber dari list itu dari otoritas yang terpercaya, yaitu misalnya BPOM, Kementerian Kesehatan itu ya. Itu pesannya untuk
para pemirsa, untuk keluarganya, tetangga. Nah itu tolong sama-sama diingatkan. Itu dari saya, Bu Endang. Kalau Pak Saiful, apa Pak Saiful pesannya? Karena saya di formulasi ya di industri gitu, pesannya bahwa produk itu kan yang saat ini kan ada masalah dengan sirup itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk menggunakan sirup ya atau produk yang ada sepanjang itu memang sudah mendapat lampu hijau ya, rilis dari BPOM. Dan sekarang ini kan terkait dengan sirup itu tadi ada 100 sekian ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silakan membeli ya produk di memang tempat yang legal ya, di apotek atau toko obat yang memang berizin ya. Jadi kalau tempat kita mendapatkan tidak legal, itu saya khawatir yang produknya jangan-jangan produk palsu. Kelihatannya asli tapi itu palsu. Ya kan, kalau produk palsu pasti nggak ada yang menjamin lah. Kemudian yang ketiga, terkait dengan penggunaan dan sebagainya juga tolong ditanyakan dengan benar kepada petugas baik di apotek gitu ya, atau juga nanti bisa dikonsultasikan ke nakes-nakes yang lain. Dan yang terakhir ya, kalau yang namanya beli, seringkali kan kita membeli misalnya paracetamol itu kan obat bebas ya, bisa dibeli, kemudian kita mengkonsumsi 1 hari, 2 hari kok demamnya belum turun, apalagi tadi sampai dikatakan pipisnya udah berkurang sekali atau tidak bisa pipis, saya kira ya harus itu kan emergensi ya, harus segera dibawa ke vaskes terdekat lah ya, untuk bisa mendapatkan penanganan yang benar dan baik. Betul. Jadi tidak nebak-nebak sendiri. Dulu kalau panas pakai ini sembuh gitu. Nah, penyebab panas kan bisa berbeda-beda. Jadi pemirsa Sobat UGM Talks, berarti kita mari sama-sama menciptakan situasi kondusif, tidak panikan, dan tetap waspada terhadap anak-anak yang memiliki gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika. Kemudian juga untuk semua tenaga kesehatan, saya percaya sudah memberikan kontribusi sesuai ilmunya. Juga para saintis yang terkait, ahli kimia, ahli farmasi, sudah juga memberikan sumbangsih untuk pemikiran ini. Baik, Sobat UGM Talks, terima kasih atas perhatiannya. Salam kami bertiga dan tetap sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Sampai ketemu.